Bersumpah demi Allah, saya akan memberikan kesaksian yang sesungguhnya mengenai ijazah palsu ini. Jangan main-main lagi dengan saya, laporan palsu. Manajemen 1 tahun ini sudah membuktikan bahwa dengan manajemen yang baik, dengan pengelolaan yang baik, terutama dengan will yang benar, ya, dengan political will, dengan jiwa yang benar, hasil sudah kelihatan. Saya dapat laporan, mudah-mudahan ini laporan benar. Jadi kata Prabowo, alahan dari Prabowo, ya itu pernyataan itu aja dirubah. Pernyataan apa itu? Yang meyakini keaslian ijazah Jokowi. Salam sejahtera untuk seluruh rakyat Indonesia yang masih punya nyali dan akal sehat. Hari ini, kita sedang menyaksikan babak paling menegangkan dalam sejarah politik Republik ini. Prabowo bisa saja memanggil Rektor UGM, Ova Emilia, ke istana untuk mengklarifikasi kebenaran ijazah Jokowi. Nasib Jokowi disebut ada pada tangan Rektor UGM terkait ijazahnya. Nggak bisa lagi jujur untuk mengakui. Yang saya dengar, dia itu waktu dia di demo oleh mahasiswa, dia kan tidak ada di sini. Nah, saya dengar dia itu diatur untuk ketemu dengan Prabowo. Nah, minta bantuan, minta restu. Jadi kata Prabowo, alahan dari Prabowo, ya itu pernyataan itu aja dirubah. Pernyataan apa itu? Yang meyakini keaslian ijazah Jokowi. Itu dibilang Pak Prabowo, Presiden, untuk diubah. Betul, itu dia tidak punya ijazah. Jadi diubah, bukan keaslian itu. Bu Ova itu artinya konvers lagi untuk mengubah statement itu. Dia harus dijadikan jujur. Masa dia nggak mau jujur? Ini Pak Prabowo benar berarti. Berarti itulah nasihatnya Pak Prabowo sama Bu Ova. Salah satu atau ada beberapa orang dari foto ini itu adalah yang membuat ijazah palsunya. Ini foto ini adalah tanggal 1 Mei 2025 yang lalu. Ini adalah pertemuan yang dikoordinir oleh salah seorang yang disebut Mr. P. Nah, saya pun dan Dr. Resmond sama Pak Hermanto, Dr. Hermanto sama satu lagi Pak Betor juga dilaporkan oleh orang Mr. P ini ke Polda Metro Jaya, dan melaporkannya seperti setan. Jam 1 malam bikin LP-nya. Tapi artinya biarkan, dan ini bukan omongan. Data ini kami dapatkan langsung dari BIN, mantan BIN, Badan Intelijen Negara, yaitu Kolonel Sri Chandra. Jadi sebenarnya Rektor UGM, Prof. Dr. Ova Emilia, itu ternyata dipanggil oleh Kepala Negara, ya, dan kemudian diberi nasihat, sudahlah, katakanlah yang benar dan nanti akan dibuat. Jadi insya Allah gerakan ke DPR, gerakan ke eksekutif nanti akan, dan kita sebenarnya bisa mencontoh sesuatu yang sangat sederhana. Seorang wanita, wali kota Ito di Jepang, Maki Takubo, mengundurkan diri gara-gara ijazahnya palsu. Wanita loh ini, apa nggak malu ini? Ya, dengan yang ada di luar. Bayangkan, satu panggilan telepon saja. Satu panggilan dari Istana Negara, dari Presiden Prabowo Subianto kepada Profesor Dr. Ova Emilia, Rektor Universitas Gadjah Mada. Bu Rektor, besok pagi pukul 9, datang ke istana. Bawa dokumen asli ijazah S1 Insinyur Joko Widodo tahun 1985. Kita bicara kebenaran di depan bangsa. Satu panggilan itu saja, saudara-saudara, bisa mengguncang seluruh fondasi kekuasaan dinasti yang selama 10 tahun ini kita anggap suci. Karena nasib Jokowi, mantan presiden yang dulu katanya merakyat, yang dulu katanya lulusan UGM terbaik, kini benar-benar berada di tangan satu perempuan, Profesor Ova Emilia. Sudah bertahun-tahun rakyat berbisik. Sudah puluhan ahli forensik, dosen, dan aktivis yang berani angkat suara. Foto ijazah yang beredar, tanda tangan rektor saat itu yang mirip coretan anak SD,
nomor seri yang tidak terdaftar di arsip UGM, bahkan cap stempel yang beda ukuran dengan ijazah mahasiswa lain tahun yang sama. UGM pernah mengklarifikasi, tapi klarifikasi itu selalu datang dari rektor lama, dari orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Bahkan sebelumnya, yang menjadi kecurigaan muncul pernyataan mantan rektor UGM Sofyan Effendi yang mengklaim ijazah Jokowi palsu. Namun keesokannya, Prof. Sofyan menarik kembali ucapannya. Apakah ini tidak disebut janggal? Sekarang rektornya perempuan baru, rektor pertama perempuan dalam 75 tahun sejarah UGM, Profesor Ova Emilia. Jadi pertanyaannya sangat sederhana, tapi mematikan. Apakah Rektor Ova Emilia berani? Apakah dia berani mengatakan di depan kamera nasional, di depan Prabowo, di depan 280 juta rakyat Indonesia, Pak Presiden, ijazah ini palsu? Halo semua, selamat datang kembali di akun saya. Mari kita review komentar-komentar para netizen terkait video berikut ini. Prabowo tak akan menyelesaikan jasa Jokowi, malah melindungi, sangat takut sama Jokowi. Kalau mau sehari kelar, undang Pratikno Ova cukup selesai. Semoga kecepatannya dapat asap semua yang berbohong, amin. Memang ijazahnya Jokowi bodong. Sumpah tinggal sumpah, zaman sekarang sumpah sudah tidak ditakuti lagi. Apa susahnya bersumpah soal akibat urusan nanti? Jangan banyak ngomong Pak Prabowo, tindakan rakyat butuh bukan pidato keras tapi cengeng. Masalah ini terus berlarut-larut karena terus bertahan selalu mengedepankan kebohongan daripada kejujuran. Padahal sebentar lagi mereka pasti semua pada mati dan di sana tidak ada yang bisa berbohong. Ingatlah, jahanam adalah tempat orang-orang jalim, yaitu para pembohong, pengkhianat, penipu, koruptor dan sejenisnya. Itu otak rektor di mana si Ova saksi palsu dosa besar itu, tahu nggak kamu? Ngakunya Islam tapi nggak takut azab Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kebenaran yang sesungguhnya. Omong-omong saja rakyat ditentramkan. Aksi jangan cuma omong-omong wae, kumaha tuh. Sumpah di depan hakim yang benar kau di sidang CLS tidak datang, titik. Hukum tidak berpihak pada kebenaran, hukum masih bisa sogok. Roy, Anda luar biasa cerdas, bernyali mempertahankan kebenaran. Hukuman bagi para pejabat hanya permainan, semua bisa diatur sesuai kebutuhan penguasa. Yang palsu bisa dianggap asli, yang salah dianggap benar, sebaliknya yang benar jadi tersangka. Semoga para petinggi sadar untuk kepentingan Indonesia harus jujur. Ajukan aja ke DPR, si Ova berani nggak? Jack lebih baik jujur, tekmul tambah dungu, ada termul calon penghuni bui, ngomongin bui rektor hidup sementara. Sudah terang benderang tapi masih diselimuti para pejabat berkuasa. Yang penting Bapak harus gerak cepat usut tuntas kasus korupsi. Bowo jangan mau dibohongi orang-orang yang di kiri kanannya. Banyak orang tidak takut azab dunia, lebih berani dengan azab akhirat. Teriring doa salam wasila sholawata kila salam wasila alam taro asal alam nasro. Semoga segala tipu daya mafia partai oligarki segera berakhir teradili oleh alam semesta. Sebesar negara Indonesia, aparat hukum dan pemerintah tidak bisa tuntaskan jasa palsu Jokowi, buset. Sudah bilang hidup Jokowi, mana mungkin mau bongkar jasa palsu Bowo. Hanya omong-omong doang, nggak bakal dibongkar walaupun palsu tetap dikatakan asli. Wow, usut tuntas tentang ijazah yang diduga palsu agar masyarakat NKRI tenang, nyaman dan damai serta untuk bersatu dalam kehidupan, amin ya. Masih mendukung kebenaran, luluskan kebatilan. Koruptor dipanggil juga maling dihukum gantung saja kepalanya. Mulai sekarang temuan-temuan baru hendaknya jangan disebarkan biar nanti bisa menjadi senjata pemungkas. Maju terus pembela kebenaran, sehat selalu. Dr. Tifa dan Dr. Roy, kita nobatkan pahlawan kebenaran dan pahlawan reformasi pendidikan. Doa seluruh rakyat Indonesia selalu menyertaimu. Pak Prabowo, kalau ingin kasus ijazah
aspal Jokowi dan Gibran ini selesai 1-2 hari, sangat mudah sekali. Panggil dan perintahkan Kapolri usut tuntas, beres, tak usah panggil karakter UGM orang ini tuh. Kebanyakan saja yaitu Kapolri, beres, selesai. Kejujuran sebenarnya tidak dapat ditukar dengan apapun, termasuk dunia dengan isi-isinya bagi orang yang punya integritas keimanan. RT terus maju pantang mundur, dirikanlah kebenaran, kami doakan sehat selalu dan panjang umur, Allah SWT melindungimu. Settingan karena bukan pengadilan bisa dipelintir. Semua orang yang terlibat agar diproses hukum, memalukan, mengerikan, menghina seluruh rakyat Indonesia dan negara NKRI. Urusan ijazah palsu wae tak berani ke utang jasa sama si Jokowi. Pak Prabowo pilihan rakyat, bukan pilihan Jokowi. Prabowo hak bertindak, tidak pilih bulu, katanya mau bersih-bersih. Atau omong-omong bohongi rakyat gitu. Kedamaian suatu negara kalau presidennya tidak punya pendidikan agama yang benar-benar dipegang, maka jangan harap suatu negara bisa damai. Sehat selalu dan panjang umur Bang Roy dan kawan-kawan. Yang berbohong cepat mampus diajab, Allah SWT. Akan terlihat di akhir hayatnya baik apa buruknya perbuatan manusia. Pejabat kita hanya omong saja, tidak mikirnya kesulitan rakyat. Jangan pernah mundur, para pejuang kebenaran, yakinlah bahwa di atas langit masih ada langit. Kebenaran pasti akan datang dan dengan caranya sendiri. Bung Roy dan Dr. T melanjutkan perjuangan, semoga selalu sehat dan sukses, amin. Sumpah tidak sumpah pun yang palsu tetap palsu. Bismillah, Allahu Akbar, semoga Allah memberikan petunjuk jalan kebenaran dan keselamatan di hari yang penuh berkah ini dengan penuh ampunan untuk hambanya yang mau bertobat sebelum ajal menjemput. Jika sudah ada keterangan dan jawaban yang tepat dan hakiki untuk rakyat Indonesia, insya Allah membawa ketenangan dan rakyatnya sehat, aman, damai, sentosa, dan semoga tidak ada kebohongan dan kejahatan lagi di negara ini. NKRI harga mati, insya Allah barakallahu kupim, amin ya robbal alamin. Semoga Allah memberikan kekuatan dan semangat kepada para pejuang kebenaran, Al-Mas Roy, Mbak Tifa, dan pendukung setianya, amin ya robbal alamin. Memang Dr. Roy Suryo manusia sangat cerdas dan bernyali memperjuangkan kebenaran. Dr. UGM raja bohong gara-gara duit sudah diterima dari Jokowi, jadi ilmunya percuma, mending gak pernah sekolah karena gak ada gunanya. Ayo tunjukkan kepada negeri ini benarkah pahlawan sejati negeri ini masih ada? Rakyat menunggu. Mustahil Prabowo mau membereskan kisru ijazah Jokowi karena Prabowo itu murid politiknya Jokowi. DPR segera panggil Dr. Ova DPR sebagai wakil rakyat, wajib hukumnya memanggil rektor UGM biar negara nggak ribut sesama anak bangsa. Salahnya si Joko nggak mau hadir padahal sudah berkali-kali dipanggil di pengadilan, makanya semakin panjang masalahnya. Jokowi memang banyak karomahnya, buktinya ijazah Jokowi goib, nggak ada yang melihat aslinya. Siapa melanggar sumpah, lihat saja nanti dia akan kena azab yang sangat menyakitkan. Percayalah, kita buktikan kebenaran pasti datang. Sumpah kapanpun ijazah palsunya tidak akan pernah ditunjukkan depan publik. Prabowo-nya masih melindungi Jokowi saja. Salam kebenaran dan salam keberanian. Bagus sekali video ini, sangat menginspirasi semangat pejuang penegakan kebenaran. Semoga Ova Emilia sadar dan akan mengatakan yang sebenarnya bahwa Joko Widodo itu bukan akademisi dan bukan lulusan UGM, agar semua terbongkar kebusukan Jokowi dan Gibran cepat ini si Batman.